kita akan mulai PA kita malam hari ini. Sebelumnya, saya berharap, kita semua berharap supaya kita dapat menghidupkan atau menyalakan video kita masing-masing jika jaringan saudara-saudara memungkinkan. Nanti kalau ingin bertanya, silakan bisa melalui chat yang ada di Zoom atau bisa menyalakan speakernya ya. Namun sebelum nanti selama contoh Eka yang akan memaparkan materi, tolong untuk kita semua menjaga volumenya ya, jangan ada sampai yang kebocoran jadi itu mengganggu ya. Oke, saudara-saudara semuanya, mari kita sampai kepada Tuhan agar kiranya Roh Kudus membantu kita untuk memahami setiap firman yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat mengikuti PA di malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami, biarlah Roh Kudus yang membantu kami untuk memahami setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Kami juga mau menyerahkan hamba-Mu, Contoh Eka, yang akan membantu kami untuk memahami dan menjelaskan setiap ayat demi ayat. Kiranya Tuhan menolong dia, supaya dia juga dapat berkata-kata dan kami juga dapat memahami setiap apa yang Tuhan inginkan untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap alat yang akan kami pakai, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Ya, saya persilakan Contoh Eka untuk memaparkan materi PA malam hari ini. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ya. Bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam PA ya di Game Igoria, dan hari ini kita akan masuk di Roma pasal 4 ayat 14 sampai 25. Ya, Roma pasal 4 ayat 14 sampai 25. Karena itu saya mengajak kita untuk buka Alkitab kita bersama-sama. Entah itu yang Alkitab secara fisik ataupun elektronik. Alkitab cetakan ataupun Alkitab elektronik. Roma pasal 4 ayat 14 sampai ayat 25, tapi kita coba baca dari maksudnya kita baca ini secara bergiliran. Ya, nanti dimohon bersiap-siap ketika saya sebutkan namanya, ya, nyalakan mic-nya, jangan lupa nyalakan mic dulu, baru dibacakan. Kalau nggak dinyalakan mic-nya, nggak bakal kedengaran nanti. Oke, Roma pasal 4 ayat 14 sampai ayat 25. Akan saya mulai dulu ya ayat 14 ya. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji. Tuh, boleh Ci Acuan ayat 15. Di-unmute dulu ya. Ya. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Oke, terima kasih. Boleh di-mute kembali. Ayat 16 oleh Saudara Edwin. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya, ayat 17, contoh Purnama. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
ayat 18 boleh Pak Akhai. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, contoh Wandi. Ayat 19. Iman tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahuinya. Walaupun ya imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Ayat 20, Kristi. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, Pak Kevin. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ayat 22, Bok Suparlindungan. Karena itu, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, Cirute. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24, Min Pandi. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dan ayat 25, Sinta. Ada? Atau ayat 25, Ci Lucia. Boleh? Ci Asia. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, baik. Jadi sedikit latar belakang ya, bahwa tentu saja kitab Roma ini ditulis untuk gereja atau jemaat di Roma oleh Paulus, dan ditulisnya itu untuk orang-orang yang maksudnya untuk gereja itu yang jemaatnya itu orang Yahudi dan sekaligus juga orang Yunani. Ya, jadi di situ ada percampuran, dan di awal-awal itu Paulus sudah menyampaikan ya bahwa dosa itu sudah ada di dalam setiap orang ya. Setiap orang itu sudah berdosa, walaupun bagi orang Yahudi itu diberikan hukum Taurat dan bagi orang non-Yahudi ya diberikan hati nurani, tapi semuanya itu justru membuat ya menolong manusia, menolong orang itu untuk mengetahui dosanya. Ya, karena itu mari kita coba ngelihat ke bagian-bagian ini. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang mari kita jawab bersama-sama. Jawabannya semua ada di dalam Alkitab dan kita coba diskusikan. Ya, yang pertama ya, apa yang dikatakan tentang hukum Taurat di dalam ayat, ya bukan hanya dari 14, tapi coba kita lihat juga dari ayat 13, ya 13 sampai 15. Saya boleh bacakan ulang ya, 13 sampai 15, saudara nanti perhatikan apa sih yang dikatakan oleh Paulus tentang hukum Taurat di dalam ayat-ayat ini. Sebab, bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham, ya. Bukan karena hukum Taurat
telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, saudara, apa yang dikatakan tentang hukum Taurat dari ayat-ayat ini? Silakan, saudara boleh nyalakan mic dan boleh menyampaikan apa yang saudara temukan. Apa yang dikatakan tentang hukum Taurat di sini? Kalau belum dapat, boleh dibaca lagi. Kalau sudah dapat, boleh langsung disampaikan. Di ayat 15 contoh hukum Taurat membangkitkan murka. Taurat membangkitkan murka, iya. Terus apa lagi? Di 3 ayat ini 4 kali loh diulangi tentang hukum Taurat. Apalagi, saudara, coba perhatikan. Bagian yang dijanjikan Allah ya. Bagian yang dijanjikan Allah. Ya, yang oke, kita coba nanti kita perhatikan sama-sama ya. Apalagi coba silakan. Apalagi tentang hukum Taurat. Oke, kita coba sama-sama meneliti ya dari 3 ayat ini ya. Ya, sedikit mengulang berarti yang minggu lalu tentang ayat 13 ini ya. Saudara, ayat 13 kalau boleh saya bahasakan ya, bahwa Abraham itu menerima janji Allah itu bukan karena hukum Taurat ya, karena kalau dibaca sekilas ayat 13 membingungkan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Tapi sebenarnya yang dikatakan adalah sebab janji kepada Abraham dan keturunannya diberikan bukan karena hukum Taurat, ya, tetapi karena kebenaran atau pembenaran juga di situ, ya, berdasarkan iman. Jadi tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu membangkitkan murka, ya. Terus si Kristi juga mengatakan bahwa hukum Taurat itu memberikan janji Allah, tapi justru bukan sebaliknya, tapi justru yang mau ditekankan oleh Paulus di sini bahwa janji itu bukan berdasarkan hukum Taurat, ya, karena waktu itu Abraham belum terima hukum Taurat, Abraham belum mendapatkan hukum Taurat, tapi yang menjadi dasar menerima janji Allah itu iman, ya. Tentu saja ketika Musa menerima hukum Taurat itu juga salah satu bagian janji Allah, tapi juga perlu diterima dalam iman. Tapi Paulus di sini mengangkat argumentasi bahwa Abraham, ya, dia menerima janji Allah itu bukan karena hukum Taurat. Lalu, nah ini tentu saja pastinya bagi orang Yahudi, ya jemaat gereja itu yang adalah orang Yahudi, pasti mereka langsung ya di satu sisi mereka akan mikir gitu, iya ya benar ya, waktu Abraham kan belum ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu diterima oleh keturunannya Abraham, yaitu Musa dan juga bangsa Israel.
Berarti Abraham waktu itu dibenarkan ya bukan karena hukum Taurat, tapi ada sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang lain itu tentu saja karena iman. Ya, jadi kalau boleh dikatakan hukum Taurat tadi membangkitkan murka, kemudian juga hukum Taurat itu bukan dasar menerima pembenaran atau kebenaran, ya. Dan uniknya di ayat 15 bagian B itu dikatakan bahwa di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran, ya. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, saudara, saya pengen coba dengar pengertian saudara ketika baca satu ayat ini. Ayat 15. Ketika saudara baca ayat 15, apa yang saudara tangkap? Dengan kalimat yang ya tidak mudah untuk dipahami ini. Ya, coba silakan saudara, ayat 15 itu menurut saudara kira-kira artinya apa sih? Atau kalau saudara pakai kata-kata sendiri menyebutkan ayat 15 itu seperti apa sih? Silakan. Contoh kalau saya tangkap begini, ini kalau mengatakan tentang hukum Taurat ya, hukum Taurat kan berarti hukum-hukum atau aturan-aturan. Jadi memang kalau tidak ada aturan, ya pasti tidak ada pelanggaran, benar nggak? Jadi sehingga di sini dikatakan karena ada pelanggaran itulah membangkitkan murka. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, ya di situ tidak ada pelanggaran. Tentunya tidak ada aturan main, ya tidak ada pelanggaran dong. Siapa yang benar, tidak siapa yang salah gitu loh. Iya, iya. Terima kasih, Ko. Apakah yang lain ada pandangan atau ada pengertian, entah itu sama ataupun mungkin berbeda, mau mempertajam lagi? Silakan. Ini kan kita lagi ngomong menurut saudara ketika baca ini nangkapnya apa. Jadi bebas, boleh. Ya. Siapa lagi? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Kalau saya ya contoh, Iya, silakan. yang saya tangkap itu kalau kita di dalam hukum Taurat itu akan membawa kita ke depannya kepada penghukuman juga. Nah, jadi Membangkitkan murka tadi ya. Iya, hukum Taurat membawa kita kepada penghukuman. Gitu. Baik, baik. Ya, yang lain bagaimana? Ketika membaca ayat ini, apa yang saudara tangkap, yang saudara lihat, yang saudara pahami? Contoh, Ya, karena silakan, tidak ada satu orang pun yang dapat melaksanakan hukum Taurat secara sempurna ya. Makanya di sini dituliskan membangkitkan murka. Iya. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, itu seperti tidak ada standar bagi kita untuk melakukan sesuatu, sehingga kita tidak tahu bahwa itu melanggar apa tidak, kan tidak ada satu standar ya. Jadi kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu betul apa salah. Jadi ya berarti nggak ada peraturannya, kita nggak langgar loh gitu loh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saudara ada nggak sih yang pernah misalnya ketika baca seperti ini, mungkin baca sekilas nangkapnya itu, oh justru karena hukum Taurat makanya jadinya banyak dosa, banyak pelanggaran. Kalau nggak ada hukum Taurat kan aman-aman saja gitu kan. Berarti dosa itu tidak diperhitungkan gitu ya, dosa itu aman-aman saja, nggak akan ada murka Allah gitu ya. Berarti ada masalah nih di hukum Taurat. Pernah nggak sih kepikiran seperti itu, apalagi mungkin ketika baca ayat ini? Ya, tentu saja ayat ini bukan berkata bahwa ya hukum Taurat itu sumber masalahnya, ya.
Justru ayat ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu membuktikan, memperlihatkan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dan juga ternyata hukum Taurat itu tidak menolong orang untuk akhirnya menjadi lebih baik daripada orang-orang yang tidak punya hukum Taurat. Ya. Karena ternyata ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka justru sadar mereka tidak bisa lakukan itu dengan sempurna. Justru mereka sadar bahwa ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi bukan artinya bahwa karena hukum Taurat jadi biang kerok orang jadi berdosa, bukannya, tapi justru sebaliknya orang itu mengenal dosa itu ketika mereka bercermin dari hukum Taurat. Jadi bukan hukum Taurat masalahnya, dan bukan Tuhan yang memberikan hukum Taurat masalahnya, tapi manusia yang menjalankan hukum Taurat itu, yang mengandalkan hukum Taurat itu, itulah yang punya masalah dengan hal ini. Dan di sini Paulus mengingatkan gitu ya, kalau tidak ada hukum Taurat, di situ itu nggak ada pelanggaran, di situ itu nggak ada standar. Kalau kita orang Medan ngomongnya boceng hu gitu ya, tidak ada peraturan, liarlah manusia ini. Tidak ada standar untuk menuntut penghukuman, tidak ada standar untuk menyatakan orang itu benar atau salah, baik atau tidak, bermoral atau tidak, ya. Karena itu banyak orang ateis itu mengatakan, standar moral kan itu dari manusia. Tapi kita lihat bahwa dari manusia sendiri nggak bisa itu jadi standar moral. Ada manusia yang fine-fine saja mengatakan, saya mau bunuh orang, terserah saya. Tapi kalau standar moral itu dari Allah, maka itu sesuatu yang sangat mengikat gitu ya. Kalau tidak ada hukum Taurat, maka orang Israel itu bunuh-bunuhan gitu ya. Mencuri sesuka hati mereka. Justru karena mereka punya hukum Taurat, mereka jadi sadar, ternyata ini sesuatu yang saya tidak boleh lakukan. Dan ternyata ketika mereka tahu itu pun, ujung-ujungnya mereka sadar, ternyata saya sudah melanggar. Apalagi kalau kita compare antara hukum Taurat menurut yang diterima oleh orang Israel dengan hukum Taurat menurut Tuhan Yesus yang memberikan hukum Taurat itu. Bahwa hukum Taurat bukan hanya sekadar apa yang tertulis, tapi apa yang ada di dalam hati. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesuatu yang tercatat di dalam hukum Taurat itu, Tuhan Yesus genapi itu. Dan Tuhan Yesus berikan satu standar yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar lagi, sehingga tidak bisa. Nah, kalau kita ingat cerita ketika seorang muda yang kaya, yang adalah pemimpin agama, dia datang ke Tuhan Yesus dan bertanya gitu ya, guru, bahkan dia tanya ini guru yang baik gitu ya, karena ada sesuatu yang sebenarnya dia pengen munculkan tentang kebaikan-kebaikan itu. Makanya dia katakan guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan supaya aku ini bisa masuk kerajaan Allah? Apa yang aku perlu lakukan supaya aku bisa diselamatkan gitu ya? Kepada anak muda ini, Tuhan Yesus bilang, ya, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, yaitu hukum-hukum Taurat itu. Dan Tuhan Yesus bilang, ya lakukan itu. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan Yesus mau memancing dia. Apa dia bisa sungguh-sungguh 100% lakukan. Dan ternyata anak muda ini orang yang tekun melakukannya. Gitu ya. Dia katakan, saya sudah lakukan itu sejak saya masih kecil, ya, sejak saya masih muda. Tapi ternyata ada masalah bahwa dia itu lakukan hukum Taurat sebagai kewajiban, tapi hatinya itu berkata lain. Hatinya itu masih terikat dengan keinginan-keinginan duniawi yang ternyata membuat dia sadar, ternyata saya belum 100% bisa melakukan hukum Taurat. Ya, jadi sejalan dengan apa yang dinyatakan Paulus di sini, yang dikatakan tentang hukum Taurat itu, yang pasti hukum Taurat itu tidak bisa jadi standar untuk mendapatkan pembenaran. Buktinya Abraham itu belum punya hukum Taurat, dia sudah dibenarkan, berarti bukan karena hukum Taurat. Ya. Kemudian justru hukum Taurat itu membuat orang sadar bahwa mereka itu tidak sanggup melakukannya dan mereka itu berdosa. Ya. Nah itu pertanyaan pertama yang kita bisa bahas sekarang ini.
Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, apakah di sini dari ayat-ayat ini ada yang mau diskusi atau ada yang mau mempertajam, ada yang mau bertanya, gitu? Silakan. Saya tunggu 10 detik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan kedua yang kita mau bahas. Nah, pertanyaan kedua. Mengapa pembenaran berdasarkan iman itu sangat penting? Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ternyata hukum Taurat kan tidak bisa tuh jadi dasar pembenaran, ayat 16 dan ayat 17. Kenapa pembenaran berdasarkan iman sangat penting? Saya akan bacakan ayat 16 dan ayat 17. Karena itulah kebenaran ya berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi, mengapa pembenaran berdasarkan iman itu sangat penting? Silakan, saudara. Karena iman itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang membawakan janji penebusan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga iman itu lebih penting daripada hukum Taurat atau apapun. Satu-satunya cara untuk bisa diselamatkan cuma itu. Oke, jadi iman itu mengarahkan kita pada Kristus yang jadi satu-satunya standar keselamatan kita. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan, ada yang mau mempertajam, ada yang mau mungkin memberikan pandangan berbeda, silakan. Mengapa pembenaran berdasarkan iman itu sangat penting? Ya, saya contoh, menurut saya, karena iman itu membawa pada pengharapan kekekalan atau kasih karunia Allah. Jadi iman membawa kita kepada pengharapan kekekalan kasih karunia Allah. Jadi mengarahkan kita kepada kekekalan, tentu saja melalui Kristus tadi ya, sejalan dengan Koahui ya. Yang lain bagaimana? Mengapa pembenaran? Ya. 16 dikatakan bahwa itu kasih karunia, karena iman berdasarkan iman kasih karunia. Jadi bukan saja yang berlaku bagi yang keturunan Abraham, tapi untuk semua yang berdasarkan iman. Jadi itu untuk seluruh dunia. Jadi termasuk kita nih ada bagiannya. Kalau tidak, kalau hukum Taurat kita kan tidak dapat bagian. Iya, jawaban yang baik ya. Bagaimana yang lain? Apakah ada lagi tambahan atau ada yang mau memberikan pandangan yang berbeda? Silakan. Ada lagi? Saya contoh. Silakan, Boso. Iya, dari sisi bingkai pribadi Allah ya, kasih karunia itu sendiri kan dianugerahkan murni sungguh-sungguh hanya karena belas kasihan. Bukan karena jasa kita, perbuatan kita, apapun sesuatu yang bernilai positif, tidak ada sumbangsi kita di dalam kecuali Allah yang maha kasih itu.
Jadi dengan kasih karunia seperti itu semakin membuat nyata bagi kita manusia berdosa betapa ajaibnya, betapa sempurnanya karya kasih itu, karya keadilan itu, dan karya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi mau menunjukkan kepada manusia sebetulnya bahwa Allah kita itu sungguh ajaib. Ya, dari situ seperti cermin betapa dahsyatnya Tuhan kita itu ya, kalau kita sungguh mengerti substansi dari kasih, isi dari kasih karunia. Saya kira dari sudut pandang Allahnya membuat Allah itu semakin diagungkan, dimuliakan manusia seharusnya. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih, Bosuk. Ya, kalau kita melihat ke ayat-ayat ini, mari kita coba perhatikan ayat 16 dan ayat 17 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Nah, tentu saja kita ingat dan kita paham apa itu artinya kasih karunia. Artinya, yaitu anugerah ya. Kasih karunia seringkali juga diartikan sebagai anugerah. Ya. Kasih karunia itu ya ketika yang memberi itu ya seperti hadiah gitu ya. Tapi ketika yang memberikan itu dia tidak wajib memberikan dan yang menerima itu tidak berhak menerima. Tapi yang memberikan itu walaupun tidak wajib dia tetap memberikan, dan yang menerima walaupun dia tidak berhak menerima tapi dia dimampukan, diberikan hak akhirnya untuk dia menerima itu ya. Karena itu kita ketika sadar bahwa iman itu, pembenaran itu adalah karena iman, dan itu adalah kasih karunia atau anugerah, maka kita bisa menyadari bahwa yang Allah berikan kepada manusia ini tidak berdasarkan pada kemampuan si manusia itu, hidupnya itu sudah sanggup belum untuk taat, untuk benar, untuk setia sungguh-sungguh. Jadi ini tidak bergantung kepada si manusianya, ya, tapi sepenuhnya bergantung kepada Allah, ya, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh musuh perlindungan. Ya. Jadi ini nggak akan gagal, ya, di satu sisi kebenaran atau pembenaran ini tidak akan gagal, tidak akan digagalkan oleh manusia karena semuanya itu adalah cara kerja Allah, inisiatif Allah untuk kemuliaan Allah. Sehingga ini pasti berhasil. Jadi bukan berarti bahwa ini adalah satu plan B Allah ya. Plan B-nya Allah ketika manusia jatuh dalam dosa dan Allah kewalahan, waduh bagaimana ini ya? Oh, harus keluarkan jalan keluar. Harus munculkan jalan keluar, yaitu Yesus. Bukan seperti itu. Justru sebaliknya ini adalah satu hal yang Tuhan sudah sediakan bagi manusia berdosa. Ya, dan itu pun semuanya mengandalkan Allah, bukan mengandalkan manusia. Jadi itu kasih karunia. Bukan karena, ya tadi dikatakan bukan karena hukum Taurat. Dan kemudian di bagian selanjutnya, seperti tadi kata Pak Akai ya, janji ini berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Ya. Artinya adalah mereka yang tidak terima hukum Taurat. Iman Abraham itu maksudnya mereka yang tidak terima hukum Taurat. Jadi di sini Paulus lagi sapu bersih jemaat di Roma. Kamu yang Yahudi yang sudah terima hukum Taurat, ya, toh kamu dibenarkannya itu karena iman, karena kasih karunia dari Tuhan. Ya. Dan kamu yang belum terima hukum Taurat, yang sama seperti Abraham yang beriman kepada dia, ya sama, menerimanya juga karena iman, bukan karena hukum Taurat, bukan karena kebenaran kamu. Jadi semua orang itu bisa menerima. Ya. Sekali lagi, seperti kata Pak Akai tadi, bayangkan kalau standar pembenaran Allah itu karena hukum Taurat, dan karena bisa dilakukan sempurna, maka satu sisi otomatis kita yang tidak punya hukum Taurat akan tereliminasi. Dan otomatis juga ya orang-orang yang punya hukum Taurat tapi tidak sanggup melakukannya dengan sempurna juga tereliminasi. Tapi bersyukur karena ini yang bukan karena hukum Taurat itu sendiri, tapi karena Allah yang menganugerahkannya, maka kita bisa.
Kemudian dikatakan ya di selanjutnya itu seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di sini juga ditekankan apa yang Allah kerjakan, gitu ya. Apa yang Allah kerjakan yang pertama adalah maksudnya yang dari bagian keduanya tadi, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, yaitu penciptaan Allah. Tapi juga apa yang Allah kerjakan, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Saudara ingat nggak? Maksudnya saudara ketika Paulus menuliskan ini, orang Yahudi itu akan langsung connect. Connect di mana? Dua kalimat ini menggambarkan kejadian 1-3. Ya, menggambarkan kejadian 1-3. Kejadian 1 dan 2 itu menggambarkan Allah menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan kejadian 3 itu menggambarkan manusia itu mati. Mati bukan secara fisik, tapi mati secara rohani. Ya, dan ujung-ujungnya nanti pastinya juga mati secara fisik. Mati rohani itu maksudnya adalah terpisah dari Allah, tidak lagi bisa memancarkan atau melihat kemuliaan Allah, jatuh di dalam dosa dan sebagainya. Dan di sini di ayat yang ke-17 tadi dikatakan Allah yang menghidupkan orang mati. Artinya Allah yang memberikan solusi bagi kejatuhan manusia atas dosa, itu menghidupkan orang mati. Dan orang mati tentu saja orang mati yang dihidupkan pertama kali dan terus-menerus hidup, tidak lagi mati, adalah Yesus. Ya. Di dalam perjanjian lama ada nggak sih orang yang sudah mati terus dibangkitkan? Ada, tapi ujung-ujungnya mati juga, gitu ya. Tapi hanya Yesuslah yang setelah mati dibangkitkan dan tidak mati. Dan karena itu juga, dialah yang membawa setiap orang yang percaya kepadanya itu untuk turut di dalam bukan hanya kematiannya, tapi juga kebangkitannya. Oke. Itu ada di dalam bagian lain di Alkitab. Jadi, dari sini, pembenaran berdasarkan iman itu sangat penting, karena itu dikerjakan oleh Allah, tidak mungkin gagal, dan kita manusia yang menerimanya juga pasti akan menerimanya dengan sempurna, gitu ya, karena itu dari Allah, maksudnya sempurna, karena bukan dari kemampuan kita lagi. Kemudian itu juga berlaku buat banyak orang, untuk sebenarnya ditawarkan untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini, walaupun yang merespons kemudian tidak sebanyak yang mendengar, ya. Tapi juga ini mengingatkan bahwa Allah lah yang menjadikan solusi, yang memberikan solusi ya untuk ke pembenaran atas orang percaya, atas orang-orang yang beriman kepada Yesus. Ya, sampai sejauh ini, 2 pertanyaan ini. Apakah ada yang mau bertanya, ada yang mau memperdalam, ada yang mau mengajukan apa istilahnya, keberatan? Nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Silakan. Sekali lagi saya tunggu sebentar. Ya. Tadi contoh mengatakan Allah menghidupkan orang mati. Di aktivitas itu mati secara spiritual atau secara roh. Tentu saja kedua-duanya. Maksudnya dia menghidupkan secara spiritual itu pada saat kita terima Tuhan Yesus, atau waktu bangkitan Tuhan Yesus, atau kita dibangkitkan. Ya, ini tentu saja Paulus nggak spesifik bahwa itu tentang apa ya, tapi kalau kita memahami secara teologis itu tentu saja yang ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ini rohnya dihidupkan kembali secara spiritual, dan nantinya juga pastinya akan berkaitan dengan ketika kita pada akhirnya juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus secara fisik, gitu ya, ketika kita meninggal nanti.
Jadi saya pikir memang secara spesifik Paulus nggak ngomong, tapi secara teologis kita bisa melihat dua hal ini secara ya simultan ya, secara ya kedua-duanya ada. Ya itu kok. Bagaimana dengan Bagaimana? sendiri? Sorry? Bagaimana dengan Yesus sendiri? Bagaimana dengan Yesus sendiri? Apanya? Tentang roh manusianya mati? Oh, enggak. Kalau Yesus berbeda gitu ya. Kalau Yesus tentu saja secara fisik dia mati, secara roh dia itu Allah yang tidak bisa mati. Ya. Tapi kematiannya secara fisik itu membawa orang-orang yang percaya padanya kemudian dibangkitkan secara roh. Itu sih. Kalau kita berbicara soal kematian rohani itu adalah terpisah dari Allah, maka kita pun sebenarnya bisa mengatakan bahwa Yesus itu ketika menerima murka Allah, dia ya mati, gitu ya, mati dalam arti bahwa karena dosa itu ditimpakan kepada dia, maka dia berteriak di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ada keterpisahan, ya. Keterpisahan untuk membawa kita akhirnya turut di dalam kebangkitannya, yaitu menang atas maut, kembali bersatu dengan Allah, Allah Bapa, dan juga akan mengalami kebangkitan pada akhirnya nanti. Jadi kalau dari segi rohnya mati secara ya mati dalam arti yang meninggal gitu ya enggak, tapi kalau dikatakan matinya itu adalah terpisah dari Allah, ada momennya ketika dia menanggung segala dosa manusia. Dia terpisah, ya itu dia sih. Ya. Oke, terima kasih. Apakah menjawab? Oh. Ya, terima kasih. Apakah ada mungkin Bu Su yang atau contoh yang mau menambahkan? Nggak ada? Kalau enggak, kita akan lanjut ke bagian atau pertanyaan yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Oke. Apa yang dikatakan ayat 18-21 tentang iman? Ya, ayat 18-21. Boleh bantu dari contoh Purnama bacakan ayat 18-21? Ya. Sambil saudara bisa perhatikan sama-sama. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, baik. Terima kasih, Donto. Ya, saudara, bagaimana? Apa yang dikatakan ayat 18-21 ini tentang iman? Rantau secara kasarnya iman itu percaya tanpa melihat dan iman itu tidak menuntut pembuktian gitu loh. Ya, dan iman tidak itu logika juga gitu loh. Tidak bisa namanya iman itu tidak bisa kita memakai logika atau sesuatu yang mesti pembuktian bahwa itu bukan iman. Ya, terima kasih, Ko. Yang lain bagaimana?
mungkin imannya berdasarkan logika, tapi logikanya berdasarkan janji Tuhan. Kalau karena logikanya semuanya cuma percaya buta, mungkin bukan maksud begitu, tapi ya percayanya berdasarkan janji Tuhan, logikanya karena Tuhan berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan. Ya, terima kasih. Yang lain bagaimana? Tentu saja yang dimaksud logika oleh Ko Ahui tadi adalah ini ya pastinya ya, tentang sains dan hal-hal lain gitu yang harus ada bukti-bukti saintifiknya dan sebagainya. Ya. Tapi kalau dari Ko Akhai sebenarnya sejalan ya bahwa secara logika saintifik juga tidak harus ya, dan itu juga tidak bisa 100% diandalkan, tapi ada mengarah kepada janji Allah gitu. Ya, terima kasih. Yang lain bagaimana, saudara, ketika membaca atau melihat ini? Saya mungkin samanya mirip dengan Ko Akhai sama Ko Ahui. Jadi kalau saya melihatnya itu iman adalah satu keyakinan terhadap terhadap sesuatu yang dipandang manusia mustahil, tetapi bukan kemustahilan bagi Allah. Ya. Allah itu tidak bisa kita batasi ya dengan mustahil ataupun mungkin atau bisa. Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi? Terutama kalau dari ayat-ayat ini, ayat 18 sampai ayat 21. Halo, contoh. Ya, maksud? Iya, tidak ada dasar berharap seperti yang dikatakan di ayat yang ke-18 itu kan, karena secara kasat mata sebetulnya umur Sarai waktu itu kan sudah 75 tahun. Ini fakta pada zaman itu pun sama seperti hari ini, ya seorang wanita yang umur seperti itu mustahil melahirkan. Gitu loh. Itu sebabnya sebenarnya di bagian lain di perjanjian lama itu ketika janji itu disampaikan malaikat dikunjungi mereka, Sarah itu tertawa loh. Nggak masa. Mustahil gitu. Nah, karena dia lihat sendiri dirinya. Tapi disitulah letaknya kekuatan iman Abraham itu. Karena Allahku yang bilang, seolah-olah begitu ya. Aku percaya aja. Gitu. Jadi tidak melihat dirinya, tidak melihat diri istrinya. Allahku yang bilang, maka aku pegang itu. Sebetulnya kekuatan sebuah iman terletak di situ. Siapa dulu yang bilang? Kalau Tuhan yang bilang, iya dan amin aja. Kira-kira begitu. Nah, tapi andai kan misalnya Sarah yang enggak, saya masih bisa kok. Nah, misalnya dengan PD-nya dia bilang, ya tunggu dulu kan gitu. Nah sebetulnya disitulah apa yang dikatakan ayat 18-21 tentang ini, saya kira bahwa iman itu memang dalam banyak hal itu di atas logika. Jadi logika harus iman harus mengatasi logika. Tapi di sisi lain seperti Ko Akhai bilang, dalam banyak hal juga makanya Rasul Paulus juga mengajarkan orang yang percaya beriman pada Tuhan juga pakai logika, kok akal budi. Aku berdoa pakai akal budi. Maka dalam struktur iman secara doktrinal sebenarnya seperti yang saya bicarakan itu kan tahu. Di dalam unsur tahu itu kan knowledge, pengetahuan. Saya tahu banyak hal tentang Allah karena aku pelajari, akal budiku jalan dan seterusnya. Tapi di dalam banyak hal tindakan-tindakan Allah kadang di luar nalar kita, di luar akal kita dan peristiwa-peristiwa di Alkitab. Tapi karena Allah yang bilang, Allah yang berjanji, Allah yang melakukannya, pasti ya dan amin. Saya kira situ letak kekuatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bosuk. Ya, yang lain apakah ada lagi yang mau menjawab pertanyaan ini? Pertanyaan yang menarik dan ayat-ayat yang menarik juga. Mungkin boleh saya tambahkan lagi. Tadi secara
Pok Su Palindungan mengatakan bahwa percaya karena Allah yang mengatakannya. Jadi saya teringat pentingnya bagi kita ini orang percaya untuk mempunyai relasi dan saat teduh atau mendengar suara-suara Tuhan. Kalau tidak, kita nggak tahu apa yang Tuhan katakan. Jadi pentingnya bagi kita untuk ya berdiam diri dan bersaat teduh sama Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau tidak, kita terfokus pada apa yang terlihat di situasi depan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, saya contoh melihat bahwa ternyata iman ini membawa manusia itu kepada pengharapan ya. Karena coba bayangkan kalau Paulus nggak punya harapan, Abraham, ketika Abraham nggak punya harapan, pasti dia akan berhenti mengikuti jalan-jalan yang diberikan Tuhan gitu. Jadi iman ini membawa kepada satu harapan yang membuat dia itu terus berjalan mengikuti Tuhan itu gitu. Itu sih. Ya. Ya, saudara, kisah Abraham ini kisah yang sangat menarik ya, karena dia itu bapak orang beriman ya, dan Allah menjanjikan bagi dia itu anak dan juga keturunan yang akan jadi satu bangsa. Buat kita yang ngelihat sekarang, kita jauh lebih gampang untuk beriman kalau ngelihat seperti itu ya. Karena ya sudah ada buktinya bahwa ternyata apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu sesuatu yang terbukti. Tapi kalau di mata Abraham sendiri, yang usianya dikatakan tadi sudah hampir 100 tahun, dan Sarai itu juga sudah sangat tua, bahkan sudah mati haid gitu ya. Itu sesuatu yang bagi mereka itu mustahil secara manusia. Tapi Abraham tetap percaya pada Allah. Tapi uniknya begini, saudara. Kalau kita ngelihat ceritanya Abraham ini, Sarah itu nggak percaya dengan janji Allah bahwa dari rahimnya nanti akan lahir. Karena itu dia berikan Hagar kepada Abraham. Abraham menyikapinya dengan apa? Harusnya ya kalau saya pikir harusnya kalau Abraham itu seorang yang pada waktu itu beriman, gitu ya, dia akan mati-matian ngotot dengan Sarah bilang enggak, saya enggak butuh Hagar, saya enggak butuh ini gitu ya. Saya percaya janji Tuhan dan itu pasti dari rahim kamu. Kamu mengasihi aku Hagar pun saya enggak akan mau. Tapi ternyata di saat seperti itu pun Abraham masih bisa goyah gitu. Masih bisa goyah. Tapi meskipun seperti itu dan Allah sendiri juga mengkonfirmasi bahwa tetap itu dari rahimnya Sarah, akhirnya Abraham harus mengakui bahwa di saat-saat itu pun dia sempat bapak orang beriman ini pun sempat tidak beriman kepada Tuhan, makanya dia terima. Tapi uniknya adalah ya di akhirnya kita bisa melihat sih bahwa itu ya ada kebergantungan pada Tuhan dan akhirnya dia jadi bangsa yang besar. Nah, saya akan bacakan bagi kita dari Ibrani pasal 11 ya. Ibrani pasal 11 ini tentang iman dari mulai ayat 1 dulu ya. Untuk nanti kita akan compare, kita akan lihat juga dengan Roma ini. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian nanti saya akan lanjutkan ke ayatnya yang ke 11 ya. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2 dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sekali lagi, 1 dan 2 saya ulangi.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saya lanjutkan di ayat yang ke-11. Karena iman ia juga Abraham dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, Allah, yang memberikan janji itu setia. Oh, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penulis kitab Ibrani juga meyakini bahwa iman itu sesuatu yang kadang itu nggak masuk akal, gitu ya. Dan itu pun sesuatu yang justru disitulah bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bagaimana dengan Roma pasal 4 tadi, ayat 18, ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ya. Sejalan ya dengan ayat 1 tadi ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Tidak ada dasar berharap di sini tentu saja bicara soal secara logika ya dan secara biologis ya. Abraham itu udah nggak bisa lagi mengharapkan dirinya. Bahkan di ayat 19 di ayat 19 itu dikatakan tubuhnya itu sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ya, walaupun di usia 100 tahun Abraham masih melakukan banyak perjalanan gitu ya, tapi maksud tubuh sudah sangat lemah ini dalam arti bahwa secara fisik harusnya itu bukan lagi masanya orang itu punya anak, apalagi anak bayi gitu ya. Siapa yang mau gendong, siapa yang mau main sama dia, tapi di situ nyata apa yang Allah sedang kerjakan. Ya, jadi apa yang dikatakan tentang iman, ya iman itu dasar untuk berharap sebenarnya. Ya. Ketika tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Dan di situ terbukti. Nah, sebenarnya ketika kita melihat perjalanan hidup Abraham secara keseluruhannya, termasuk jatuh bangunnya, nah kita juga perlu belajar bahwa beriman itu nggak gampang. Lebih mudah kita untuk mencari hal-hal yang logis, yang bisa dibuktikan, yang sesuai dengan nalar, bahkan yang sesuai dengan rencana rancangan kita, ketimbang apa yang kita sudah dengarkan dari Tuhan, dan ternyata itu nggak masuk akal buat kita. Ya. Contohnya, mengampuni. Mengampuni sampai tuntas itu bahkan banyak orang Kristen juga merasa itu sesuatu yang nggak masuk akal. Bagaimana bisa mengampuni sampai tuntas, sampai pada aku nggak lagi ngerasa itu sesuatu yang offending, ya, yang menyerang bagi saya. Ya, kalau secara manusia pastinya nggak akan masuk nalar, nggak akan sanggup gitu ya. Orang akan mendendam, orang akan marah, orang akan lebih gampang tidak mengampuni gitu ya. Tapi ketika bersama dengan Allah, ya, ketika mengandalkan Allah, mengampuni itu jadi sesuatu yang dimungkinkan bagi kita, sesuatu yang bisa untuk kita jalankan dan bisa untuk kita hidupi, ya. Dan sebenarnya masih banyak hal lain lagi yang sepertinya bagi kita itu mustahil untuk kita lakukan, mustahil untuk kita jalankan, tapi ternyata itu bisa, ya, karena Allah memampukan kita dan kita perlu percaya sama Tuhan. Ya, ya di dalam perjalanan yang tentu saja bisa jatuh bangun, ya, bisa jatuh, gagal, dan bangkit lagi. Nah, pengharapan untuk bisa bangkit lagi itu sendiri juga sebenarnya ya
Karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Jadi seperti di ayat yang ke-21 ya, dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk menjalankan apa yang telah Dia janjikan. Ya, sampai sejauh ini apakah ada yang mau nambahin? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau konfirmasi? Yang mau memperjelas? Ataupun yang mau menyampaikan tidak sepahaman juga nggak apa-apa. Kita boleh diskusi. Shalom. Atau ketika saudara mungkin bisa refleksi dari sini. Silakan. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Itulah yang dikatakan iman itu sebenarnya harus dipahami itu apa iman. Tadi sudah Om jelaskan dalam Ibrani 11. Dalam Alkitab kan ada beberapa tokoh iman. Iman itu ada beberapa jenis dalam iman kekristenan sekarang ini. Kan ada iman itu, ada iman yang bimbang. Ada iman yang tidak tanpa perbuatan. Ada iman yang ombang-ambing. Kunci di ayat ini kan sebenarnya di ayat yang di Roma 4 itu, ayat yang Roma 4 tadi ya. Roma 4 ayat yang ke-20 itu, 19 kan. Imannya tidak lemah, katanya di ayat 19 itu. Yang ayat ke-20 lagi dikatakan, imannya tidak goyah. Imannya tetap. Jadi, iman ini tergantung ke situ. Bagaimana kita mempunyai iman. Semua orang mempunyai iman. Tapi ada iman tomat. Tahu iman tomat itu? Hari ini tobat, besok kumat. Itu iman juga. Tapi kan kuncinya di sini Abraham dikatakan, kenapa dia mendapatkan berkat itu? Kenapa Allah sampaikan berkat itu kepada dia? Karena imannya tetap, tidak bimbang. Imannya tidak lemah walaupun tidak ada dasar berharap. Dan itu yang diharapkan kepada orang Kristen. Seperti Yakobus katakan, penulis Yakobus katakan dalam Yakobus 1 ayat 6 itu, jika sesuatu meminta dalam imannya, kalau dia bimbang, kalau dia terombang-ambing, dia tidak akan menerima. Jangan mengharapkan sesuatu dia terima. Ya. Jadi iman itu tergantung bagaimana kita mengerjakan. Ada iman tanpa perbuatan. Jadi iman itu, iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang kuat, iman yang tidak lemah, iman yang tidak bimbang terhadap janji Allah. Itulah iman. Ya, jadi banyak iman seperti saya katakan tadi. Bagaimana iman kita? Ya, kita semua beriman. Ya. Oleh sebab itu ada di satu perumpamaan dikatakan Yesus, jika engkau mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung ini ke laut sana. Bukan artinya gunung itu langsung dipindahkan. Tapi bagaimana ketetapan iman kita meyakini itu? Yesus katakan iman itu harus kuat, iman itu harus lemah, iman itu tidak bimbang ya. Saya tertarik dengan perbandingan atau mohon maaf kalau saya membandingkan imannya Abraham, seorang Abraham dan seorang Ayub. Saya yang paling kagumi adalah imannya Ayub di seluruh Alkitab. Abraham masih bisa berharap, masih ada anaknya dari Hagar. Seandainya pun Ishak dikorbankan. Ayub, semua habis, anaknya habis, istrinya memusuhinya, hartanya ludas, tapi imannya kuat. Dia ketekunan. Imannya tidak goyah. Imannya tidak lari kemana-mana. Dia tetap beriman. Itulah iman yang seperti yang saya katakan tadi, harus iman seperti itu, yang seperti yang dikatakan di dalam penulis Yakobus itu. Ya. Jadi banyak orang Kristen seperti itu. Memang semua beriman seperti saya katakan tadi, tapi iman kita bagaimana? Harus seperti iman itu, seperti iman Abraham itu, tidak goyang, tidak lemah. Artinya selagi kita mungkin ada sesuatu yang kita harapkan dalam
pergumulan kita dalam doa tidak diberikan, kadang-kadang kan bisa goyah, apa benar apa enggak. Nah, seperti itu. Tapi Abraham tidak seperti itu. Ayat 20 itu dikatakan dia tidak bimbang. Ya. Imannya tidak goyah. Itu sebenarnya kuncinya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, unik sekali ya memang kalau kita melihat di dalam Alkitab itu apa sih yang sebenarnya Allah harapkan dari kita manusia, gitu kan? Kalau untuk bisa melakukan kehidupan yang sempurna, kita pasti gagal, gitu ya. Mau dibilang kita beriman, terutama kalau kita meneliti kembali kehidupan kita, mau dibilang beriman juga masih jatuh bangun, dan bahkan pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan di Ibrani itu pun mereka kalau kita lihat perjalanan hidupnya selalu ada bagian hidup yang jatuh-jatuh juga ya. Ya mungkin kalau Henok tidak dicatat kejatuhannya gitu, tapi yang lain-lain kita bisa melihat bahwa ya ada hal-hal di dalam hidup mereka, terutama kalau semakin panjang kisah hidupnya itu dicatat di dalam Alkitab, semakin panjang juga kita melihat perjalanan jatuh bangunnya mereka. Nah, uniknya ketika saya mempelajari, ya saya ketika merenungkan apa yang dikatakan Yesus tentang beriman, itu Yesus tidak pernah bandingkan antara orang yang imannya lemah ataupun orang yang imannya kuat. Ya, secara unik ketika kalau kita perhatikan, Yesus itu pembagiannya itu adalah kamu tidak beriman atau kemana imanmu dengan imanmu sungguh besar. Besar sekali imanmu. Ya. Jadi Yesus nggak pernah bandingkan, oh kamu ini imannya lemah gitu ya. Tapi Yesus langsung bilang ke murid-muridnya, kemana iman, di mana imanmu, sehingga kalian nggak bisa misalnya bertahan di tengah badai yang mengamuk ketika kalian ada di perahu. Kemana iman kalian sehingga kalian nggak bisa mengusir roh jahat itu? Kemana iman kalian seperti ini? Tapi ketika ada orang-orang yang Yesus puji, dikatakan, wah sungguh besar imanmu ibu, sungguh besar imanmu. Jadi apa yang Yesus harapkan sebenarnya bukan iman kita itu dalam arti kalau kita di dalam bahasa kita mengatakan iman kita lemah, itu kan sebenarnya sedang mengatakan bahwa kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa tidak taat kepada Tuhan, kita masih bisa melanggar Tuhan, sehingga kita mengatakan, oh imanku sedang lemah gitu. Memang ketika Paulus mengatakan ada juga orang-orang iman lemah gitu ya, tapi itu mengacu kepada orang-orang yang baru percaya. Tapi kan di dalam kenyataannya ada juga orang-orang di gereja misalnya yang sudah menyebut diri jadi Kristen gitu, tapi masih apa dikatakan masih bahkan masih bayi rohani lah ya kalau pakai istilahnya Paulus gitu. Tapi apa yang Yesus harapkan adalah kalau kamu melakukan perjalanan imanmu, ya jalani itu. Jadi Yesus nggak pernah bilang bahwa kepada murid-muridnya gitu ya, kalian ini di mana iman kalian? Dah binasa saja, saya pilih 12 orang yang baru lagi. Yesus nggak seperti itu. Saya bersyukur bahwa Yesus tetap bertahan dengan 12 yang dia sudah pilih ini, dan di tengah iman mereka yang naik turun pun, bahkan ketika Petrus itu sudah dikasih 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Ketika dia menggembalakan di gereja pun masih bisa jatuh, makanya sampai perlu ditegur oleh Paulus gitu ya. Dan Paulus pun sendiri dia mengakui bahwa dia itu orang yang sangat berdosa. Tapi bersyukur bahwa bukan kebaikan dirinya yang bisa diandalkan dan perlu diandalkan, tapi adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan ini, ya berarti sebenarnya bahkan iman kita itu pun bukan lagi sesuatu yang kita upayakan, ya, karena kita itu diselamatkan karena iman, ya, bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil
ya bukan kehebatanmu gitu ya, tapi itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kita perlu untuk memiliki iman ini. Dan tentu saja ketika dibahas di dalam Roma 4, ini bicara soal kebenaran atau pembenaran tentang keselamatan. Bahwa iman itu iman yang pastinya iman yang naik terus, ya. Karena di sini sebenarnya Paulus memberikan satu gambaran besar tentang apa yang dihidupi oleh Abraham, ya. Bukan melihat kepada satu momen Abraham percaya, tapi dia melihat bahwa Abraham itu dari awal sampai akhirnya dia walaupun jatuh bangun, tapi akhirnya dia tetap mempercayakan hidupnya pada Tuhan, mempercayakan jalannya pada Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar pembenaran dari Allah bagi dia. Ya, itu tentang tema ini. Ya. Unsur perlindungan mau nambahin? Sepertinya sudah buka mic. Oh ya, iya. Jadi sebetulnya Abraham pun, kalaupun akhirnya diberi Tuhan gelar Bapa orang beriman, dia juga masuk pada sekolah iman sebetulnya. Benar bahwa dia tidak langsung jadi sekelas itu dalam kualitas imannya. Dia juga jatuh bangun kok. Saya mau refleksikan sedikit dari peristiwa di Kejadian pasal yang ke-17, 18, 19 ya sebenarnya. Ketika Abraham diberitahu bahwa ia akan melahirkan anak itu, dia sebetulnya responnya nggak baik loh. Ya. Bahkan dia tertawa. Lihat ayat yang ke-15 pasal 17 ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Lalu dijelaskan di situ bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki. Ayat 17, lihat respon Abraham. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kenapa dia tertawa? Karena dia nggak percaya. Buktinya ayat 18, dia bilang, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenalkan hidup di hadapanmu. Betul. Dia muda sekarang sudah punya anak, satu Ismail. Berharap banyak dia, Tuhan memperkenan Ismail. Ya udah deh, dari ini aja. Gak usah lagi pusing-pusing. Tapi lihat, sangat tegas Tuhan di ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setahun lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Abraham sudah nyaman karena udah ada Ismail. Enggak loh ya. Karena awalnya memang berpikir begitu, tapi Tuhan sudah tegaskan tidak melalui Ismail, tapi melalui Ishak. Padahal Ishak waktu itu belum lahir. Itu sebabnya di ayat 18, Tuhan Allah datang lagi memperbarui janji itu. Sampai dijamu itu malaikat yang datang sama Abraham sama istrinya. Terus lihat ayat yang ke-12 dari pasal 18 itu. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Habislah kan? Dimop dia di situ. Tapi lihat ayat 15. Aku nggak tertawa kok, katanya, kata si Sarah. Ayat 15, Sarah menyangkal kata, aku tidak tertawa, sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ada yang masa fluktuasinya iman Abraham ini, sampai pada akhirnya nanti saat Ishak sudah lahir benar umur 14 tahun, disuruh dikorbankan di Gunung Moria. Dan itu udah mantap banget Abraham. Jadi maksudnya jangan pernah kita berpikir Abraham sudah disetujui Tuhan melalui Ismail. Jangan ya. Tegas sekali itu. Bukan.
Padahal Ishak belum lahir. Kira-kira begitu. Nah, jadi jangan berpikir, kalaupun kukorbankan Ishak ini, nanti mati dia. Masih ada Ismail. Oh enggak. Udah tahu sebelumnya dia bahwa tidak diperkenan Tuhan melalui Ismail. Janji Tuhan itu. Kira-kira begitu. Bahkan ketika Abraham atau Sarah memberikan nama anaknya itu Ishak gitu ya. Sarah pun harus mengaku, ya Tuhan sudah buat aku ketawa gitu. Tuhan udah buat sesuatu yang sepertinya mustahil, tapi pada akhirnya dia buktikan. Setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Dia pun harus mengakui, aku pun nggak beriman gitu. Dan Abraham ketika menyetujui nama itu pun pasti dia juga mengingat, dulu saya ketawa dengan janji Allah. Tapi itulah yang membuat saya memberi nama Ishak, supaya aku pun diingatkan bahwa aku pun pernah tertawa dengan janji Allah itu. Tertawa dalam arti meremehkan. Tapi pada akhirnya tertawa ini bukan lagi dalam arti meremehkan, tapi tertawa yang kagum dan mengimani. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya, dalam waktu 8 menit. Apa hubungan antara iman kita dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita? Apa yang menjadi hubungan antara iman kita dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita? Ini sebuah pertanyaan yang menyimpulkan sebenarnya pelajaran kita hari ini juga. Tapi juga pastinya berkaitan dengan dengan Roma 4, terutama di ayat yang ke-22 ya sampai 25. Ya, silakan saudara, apa hubungannya antara iman dengan apa yang Yesus sudah lakukan? Ya, tadi kita sudah bahas kan? Coba saudara boleh simpulkan pelajaran hari ini. Mungkin dengan 1 atau dengan 2 kalimat. Kalau tidak bisa pakai buka suara, pakai chat boleh. Jadi kita semua juga bisa melihat. Apa yang saudara bisa simpulkan, ya, ataupun apa hubungan antara iman dengan apa yang Yesus lakukan? Yesus telah mati di kayu salib untuk kita dan untuk menyelamatkan kita. Jadi dengan iman kita mengimani untuk mendapat keselamatan ini, bukan atas perbuatan baik kita atau apapun, tapi karena mengimani janji Tuhan kepada kita untuk percaya kepada keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Oke. Terima kasih Ko Akai. Yang lain bagaimana? Sambil coba perhatikan ayat 25, 24, 25. Apa hubungan antara iman kita dengan apa yang Yesus lakukan bagi kita? Kalau ayat 24 gitu kan, 24b dan 25 dikatakan karena kita percaya kepada Dia, Allah, ya Allah Bapa, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya tentu itulah hubungan antara iman kita dengan
apa yang Yesus lakukan, ya, bahwa kita mengimani Yesus yang sudah diserahkan, bahkan sudah mati karena pelanggaran kita, dan juga dibangkitkan karena pembenaran kita, untuk membenarkan kita. Jadi kita beriman kepada Yesus berarti bahwa kita meletakkan segenap hidup kita, termasuk keberdosaan kita, kepada Dia. Ya, termasuk juga ketika kita saat ini sudah percaya, bukan berarti bahwa dosa-dosa itu kita bisa simpan dan kita perlu simpan. Sebaliknya, kalau misalnya kita datang ke dalam ibadah, kita biasanya memberikan persembahan, dan apa yang Tuhan harapkan adalah persembahan hidup. Sebenarnya kalau kita melihat dari awal, kan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan itu tidak bergantung pada kita. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, bawalah juga segala keberdosaan kita, bukan keberdosaan, segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya, karena itu sudah termasuk bagian hidup kita, paling enggak selama beberapa waktu terakhir itu. Ya, bawa itu kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan, tentu saja dengan hati yang bertobat, bukan dengan hati yang bangga gitu ya. Tuhan, ini hidupku yang penuh dosa, supaya Engkau bisa mengampuni aku. Tentu saja bukan dengan sikap hati yang seperti itu, tapi dengan sikap hati yang berkata, Tuhan, ternyata hidupku yang aku bawa ke hadapan-Mu ini bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang ternyata masih juga jatuh dalam dosa. Masih juga aku tidak beriman pada Tuhan. Masih juga entah kemana imanku. Tapi ini ketika saat ini aku bawa kepadamu, ini aku beriman untuk menyerahkan dosa-dosaku, untuk menyerahkan segala pelanggaranku. Dan aku beriman untuk dibangkitkan di dalam pembenaran itu, bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi, kita beriman dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, termasuk kebobrokan kita. Jangan hanya persembahkan yang baik-baik sama Tuhan, tapi berikan juga dengan hati yang bertobat segala kelemahan kita. Dan Dia yang sudah mengerjakan itu bagi kita, biarlah Dia juga yang mengurus pertobatan kita itu di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Jadi saya pikir pembelajaran kita hari ini, kita bisa melihat bahwa dari contoh Abraham, ya, dari contoh Abraham itu, dia itu beriman walaupun jatuh bangun, tapi Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah pembenaran. Tentu saja bukan berarti Tuhan kompromi dengan segala kejatuhan Abraham, tapi karena itu berasal dari Tuhan, itu dianugerahkan, maka tidak lagi bergantung kepada kebaikan atau kebobrokan si Abraham. Dan itu berlaku bagi kita, bahwa keselamatan itu kita bisa terima karena iman. Yang pertama itu sudah dikerjakan oleh Allah, yang kedua itu karena itu dikerjakan untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja. Dan yang ketiga ya karena Dialah yang sanggup untuk memulihkan kita. Ya, karena itu pembenaran berdasarkan iman itu sangat penting dan jauh lebih masuk akal daripada pembenaran berdasarkan kebaikan diri. Ya, jadi karena itu mulai dari sekarang, kalau selama ini masih ada pemikiran, oh saya dibenarkan karena saya sudah cukup baik, karena saya berusaha untuk tidak berdosa, dan akhirnya saya tidak melakukan pelanggaran, berarti saya beriman dan saya diterima oleh Tuhan. Mulai sekarang jangan pemikiran seperti itu, tapi berpikirlah bahwa kita ini walaupun jatuh bangun, tapi Tuhan memperhitungkan iman kita kepada Dia. Dan iman kita itu ya keseluruhan hidup kita.
bergantung pada Tuhan meskipun kita nggak tahu bagaimana harus menjalaninya. Percaya sama Tuhan. Yaitu penutup dari saya. Saya serahkan kepada Contoh Purnama. Iya. Sebenarnya kita masih ada sekitar 5 menit untuk, karena kita tadi mulainya juga nggak pas. Ya, silakan Contoh. Iya, benar. Iya. Thank you, Contoh Eka, sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas ya untuk kita semua mengenai lanjutan dari Roma 4 ini ya. Kita sudah tuntas di Roma 4 ya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya, pertanyaannya, bahkan itu sangat membantu kita juga ya semakin mendalami setiap teks-teks di dalam Alkitab. Terima kasih sudah tetap setia ya mengikuti setiap hari Kamis malam. Ya, sebelum kita menutup PA kita malam hari ini, tadi sudah Contoh Eka sampaikan beberapa hal mengingatkan kita. Saya akan menyampaikan lagi ya kesimpulan yang sudah saya catat untuk kita semua agar ini menjadi ingatan sebelum kita tidur ya, gitu ya. Dari malam hari ini kita belajar ya bahwa Abraham menjadi contoh bahwa manusia tidak dibenarkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tidak menjadi standar untuk kita dibenarkan. Bahkan tadi dalam pembahasan kita itu Contoh Eka menyampaikan hukum Taurat ini telah menjadi cermin bahwa manusia itu tidak sanggup untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, tidak sanggup membenarkan dirinya sendiri berdasarkan perbuatannya. Nah, jadi oleh karena itu betapa pentingnya tadi ya Contoh Eka pembenaran karena iman, yaitu menyadarkan kita semua nih manusia yang berdosa bahwa Allah lah yang menjadi jalan utama bagi keselamatan kita. Ya. Dan satu-satunya. Dan satu-satunya, jalan utama dan satu-satunya menjadi keselamatan bagi kita. Dan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita itu tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Nah, kita bersyukur ya akan janji Tuhan itu. Tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Nah, keselamatan itu berlaku untuk semua orang tidak lagi bergantung pada manusia melakukan hukum Taurat, tapi kepada iman, ya, kepada iman. Nah, dan setiap orang yang beriman, yang tadi terakhir kita bahas, akan dibenarkan oleh Allah dan akan diperhitungkan. Termasuk kita-kita yang saat ini mendengar. Kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang memberikan keselamatan, bahwa di dalam Dia saja kita dibenarkan, semuanya itu diperhitungkan Tuhan. Bukan hanya Abraham saja yang kebenarannya diperhitungkan oleh Tuhan, tapi di dalam ayat 24 ini juga ditulis untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sangat senang sekali ya malam hari ini kita membahas banyak hal ya. Berharap di minggu depan kita bertemu lagi ya dengan membawa banyak-banyak pertanyaan ya. Saya minggu depan. Iya, minggu depan silakan. Kita di Roma 5 ya, berikan pertanyaan sebanyak mungkin kepada Bu Suparlin ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saatnya kita akan kembali kepada aktivitas kita selanjutnya, istirahat kita. Untuk itu saya minta dengan kasih Bu Suparlin menutup kita di dalam doa. Silakan Bu Su. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Maha besar Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus, bagi kami selalu dan sampai hari ini masih terus mengagumi keajaiban dari kasih karunia Tuhan, keajaiban dari anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan melalui karya pengagungan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami di kayu salib. Melalui karya penebusan-Mu kami dibenarkan Tuhan oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Allah bekerja di hidup kami, memungkinkan mata rohani kami tercelikkan, memandang kepada salib Kristus dan kami percaya
karena Tuhan juga menganugerahkan kami iman untuk mempercayakan hidup pada Tuhan. Terima kasih untuk keindahan dari karya-karya keagungan-Mu. Secara khusus buat firman Tuhan pada malam ini. Begitu dalam, kami diingatkan lagi bahwa kami manusia dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Tuhan menerima kami apa adanya. Sama seperti Abraham. Bukan karena kehebatannya sebelumnya, maka Tuhan memilih dia menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Bapa bagi orang-orang beriman. Kami bersyukur kami boleh mewarisi iman seperti iman Abraham di dalam Kristus Yesus. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan yang boleh berkenan padamu, setia pada Tuhan. Bahkan boleh dipakai Tuhan mengerjakan keselamatan yang Engkau anugerahkan, menghasilkan buah, membagi hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, melayani Tuhan dan sesama kami. Tuhan pimpin sertai kami, kuatkan kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang kadangkala mencoba menjatuhkan kami, merontokkan iman kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami, Roh Kudus setia menopang kami. Kami mohon anugerah Tuhan, tambahkanlah iman kami Tuhan. Justru di saat-saat banyak tantangan kami hadapi seperti masa sekarang ini, kami sungguh berharap pertolongan Tuhan tiap-tiap hari. Kami tidak akan bisa kuat kalau Tuhan tidak menyertai kami. Terima kasih Bapa, hingga setiap kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan, berkemenangan di dalam iman, sampai pada akhirnya Tuhan menyaksikan betapa indahnya anak-anak Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi kami. Kami mengakhiri PA malam ini dan dalam istirahat kami malam ini dan bersama keluarga dalam tidur. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Besok hari kami bangun dan kekuatan baru melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih buat contoh Eka dan contoh Purnama. Kau pakai untuk melayani kami dalam pemberitaan firman melalui PA ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.